Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Pada video kali ini saya akan mengijazahkan sholawat ringin agung. Sholawat ringin agung ini termasuk sholawat yang insya Allah bisa berfungsi untuk mengusir jin dan juga untuk melancarkan rezeki insya Allah. Nah, maka sangat penting bagi saudara-saudaraku untuk diamalkan. Adapun sholawat ringin agung ini yang pertama kali mengamalkan adalah Mbah Yai Imam Nawawi atau Syekh Nawawi, pendiri Pondok Pesantren Mahir Ariyad. Ya. Karena nama Yai yang sama itu banyak ya. Jadi ini bukan Syekh Nawawi Banten dan juga bukan Syekh Nawawi Berjan, tapi ini Syekh Nawawi pendiri Pondok Pesantren Mahir Ariyad Kediri, seperti itu ya saudaraku. Jadi pada waktu sebelum adanya Pondok Pesantren Mahir Ariyad, Mbah Yai Imam Nawawi ini atau Syekh Nawawi itu hanya memiliki padepokan kecil. Tapi padepokan itu digunakan untuk merenung, untuk tadabbur, untuk zikir, kemudian untuk ngaji juga. Jadi santri yang ngaji di situ ya. Kemudian semakin banyak yang nyantri di situ, yang ngaji ke Mbah Yai Imam Nawawi itu semakin banyak, kemudian dikembangkan ya. Dikembangkan yaitu membuka lahan untuk dijadikan tempat pendidikan dan masjid, yaitu alas simpenan atau hutan simpenan. Ya, itu yang sekarang sudah menjadi Pondok Pesantren Mahir Ariyad. Kemudian Mbah Imam Nawawi ini atau Mbah Yai Imam Nawawi atau Syekh Nawawi ini mengutus santri-santrinya untuk babat ya, babat alas simpenan, sehingga nanti kalau sudah rata ya dan sudah ditebangi semua pohon-pohon, nanti tinggal dibatur dan tinggal dipasang bangunan seperti itu. Kemudian pada waktu para santri sedang babat, ranting-ranting dikumpulkan dan sudah kering ya, terkena teriknya matahari sudah kering. Kemudian masih ada pohon satu besar, yaitu pohon beringin ya, pohon beringin yang berdiri kokoh besar, kemudian dipotong, ditebang sama santri dan sudah terputus, batangnya sudah terputus, namun anehnya itu tidak mau tumbang saudaraku. Pohon itu tidak mau tumbang dan ranting-ranting ataupun pohon-pohon kecil yang sudah kering pun dibakar tidak terbakar. Itu aneh, sehingga santri itu bingung. Akhirnya para santri itu mengadakan rapat ya, rapat kecil-kecilan. Kemudian keputusannya salah satu santri harus menghadap atau sowan kepada Mbah Yai Imam Nawawi atau Syekh Nawawi. Kemudian yang diutus sowan ke Mbah Yai adalah Kang Jailani. Kang Jailani ini yang sowan ke Mbah Yai, tapi pada waktu itu kebetulan Mbah Yai Imam Nawawi itu berada di rumahnya Morotuo atau rumahnya istrinya gitu loh. Orang tuanya istrinya seperti itu. Orang tuanya Bunyai seperti itu. Kemudian Kang Jailani itu berangkat ke rumah atau kediamannya orang tuanya Bunyai seperti itu ya. Kemudian setelah sampai, Kang Jailani itu menyampaikan apa adanya kepada Mbah Yai Imam Nawawi.
Nah, kemudian Mbah Imam Nawawi atau Mbah Yai Imam Nawawi itu bergegas pulang dan menuju ke alas simpenan. Ternyata begitu sampai ke alas simpenan, Mbah Yai Imam Nawawi itu takjub juga. Loh, kok iya ya? Kok iso ngono? Bahasa kita seperti itu. Kok iso ngono ya? Tapi enggak jadi apa namanya, tidak membuat Mbah Imam Nawawi ini berkecil hati. Jadi tetap Mbah Yai Imam Nawawi tetap yakin bahwa pasti ada solusinya. Kemudian Mbah Yai Imam Nawawi ini munajjah kepada Allah, memohon kepada Allah ya, agar diberi solusi supaya pohon beringin yang besar itu tumbang dan ranting-ranting yang sudah kering bisa dibakar. Nah, akhirnya Mbah Yai Imam Nawawi mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilham untuk membaca sholawat. Sholawatnya sangat pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Nah, itu sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Nah, kemudian diamalkan oleh Mbah Yai Imam Nawawi dan juga santri-santrinya. Setelah diamalkan untuk mujahadahan, kemudian dibacakan, ditiupkan ke pohon beringin, dan pohon beringinnya langsung tumbang, saudaraku. Nah, akhirnya karena setelah mengamalkan sholawat ringin agung ini, ya, kemudian pohon beringin yang tadinya tidak mau tumbang akhirnya tumbang. Nah, jadilah sholawat ringin agung ini menjadi amalan rutin para santri Mahir Aryad dan Mbah Yai Imam Nawawi. Dan juga akhirnya sampai ke zaman sekarang ini sudah banyak yang mengamalkan, termasuk walaupun bukan santrinya akan tetapi mendapatkan ijazah dari santrinya seperti itu. Termasuk saya juga mendapatkan ijazah dari guru saya tentu saja dari gurunya seperti itu. Yang akhirnya sampai kepada Mbah Yai Imam Nawawi atau yang lebih dikenal Syekh Nawawi seperti itu. Maka saudaraku, jika kalian mau mengamalkan sholawat ringin agung ini, insya Allah sangat berkah. Insya Allah bisa untuk mengusir energi-energi jahat, energi-energi negatif, atau bisa mengusir jin dan setan seperti itu saja ya, insya Allah. Selain daripada itu juga bisa untuk melancarkan rezeki. Nah, itu kata siapa? Ya kata orang-orang yang sudah mengamalkan. Hasilnya ternyata tidak hanya untuk mengusir jin saja, tapi alhamdulillah rezeki jadi lebih mudah, lebih lancar, dan mudah untuk menemukan jalan mencari rezeki, menemukan pekerjaan. Dan ketika bekerja rezekinya lancar, karena kan ada juga bekerja tapi tidak mendapatkan uang, misalnya ditipu orang atau dihutang orang, atau ketika ikut juragan misalnya jadi kuli bangunan, misalnya juragannya atau bosnya minggat dan lain sebagainya. Karena saya juga sudah pernah di bangunan, ternyata saya pernah 1 tahun muwung bekerja di sana dan tidak mendapatkan uang karena uangnya dibawa kabur oleh bosnya seperti itu, dibawa kabur oleh mandornya. Jadi itulah ya, berarti kalau kita mau mengamalkan insya Allah lancar rezekinya. Jadi tidak seperti yang tadi saya ceritakan ya, rezekinya dibawa uangnya dibawa kabur, dilalah, tidak seperti itu kalau suka mengamalkan sholawat ringin agung ini. Nah, akhirnya saya juga setelah mendapatkan ijazah dari guru saya, kemudian saya amalkan, alhamdulillah. Ya walaupun tetap ada cobaan, terkadang sulit, terkadang bingung karena kehabisan uang, tapi ternyata nanti ada jalan yang luar biasa, saudaraku. Itu yang saya kalau saya menyebutnya rizqon min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak dinyana-nyana, rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi tiba-tiba dapat uang, tiba-tiba ada orang yang pokoknya macam-macam, saudaraku. Nah, maka silakan diamalkan.
paling sedikit 7 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. Tapi kalau malam, kalau saya mengamalkannya 41 kali, seperti itu. 41 kali setiap tengah malam. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, seperti itu. Mudah-mudahan amalan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Silahkan diterima ya, karena saya juga dari guru saya diijazahi dari guru saya, dan sekarang saya ijazahkan kepada kalian semuanya dimanapun berada, karena sekarang sudah zaman modern, bisa melihat orang jarak jauh, maka saya sampaikan, saya ijazahkan di media sosial, di channel saya. Silahkan diterima dengan cara tulis di kolom komentar qabiltu atau saya terima, mudah-mudahan berhasil. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.